Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam ID Expert Session Closing. Ya, proyeksi pertumbuhan positif Indonesia tidak hanya dinyatakan oleh pemerintah saja, namun juga oleh Dana Moneter Internasional atau IMF. Lantas seperti apakah proyeksi IMF untuk perekonomian Indonesia? Dan kita akan saksikan dalam infografis berikut ini. Ya, pemirsa, seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah data-data dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah disebutkan oleh International Monetary Fund atau IMF untuk Indonesia. Kita akan cermati di tahun 2021 ini IMF nampaknya masih sejalan ya dengan pemerintah dari sisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu. Kita lihat di sepanjang tahun 2021 ini IMF memproyeksikan bahwa Indonesia akan tumbuh di kisaran 4,8%. Dan ini tidak jauh berbeda sebenarnya dengan pemerintah 4,6% sampai dengan 5%. Itu adalah yang diharapkan begitu ya terjadi di tahun 2021 di tengah pandemi yang juga masih menghantui pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian kita lihat di tahun berikutnya proyeksi pertumbuhan Indonesia di tahun 2022 mendatang nampaknya IMF juga masih memberikan sinyal-sinyal yang positif bahkan semakin membaik sekitar 6%. Ada laju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena kita tahu didorong dengan program vaksinasi pemerintah, kemudian negara-negara lain yang juga masih melakukan vaksinasi diharapkan ekonomi dunia pulih dan Indonesia pun akan terangkat juga dari sisi pertumbuhan ekonominya. Ya. Prediksi dari IMF ini, pemirsa, sebenarnya lebih rendah dari optimisme pemerintah yang memproyeksikan perekonomian nasional atau PDB tahun ini kisarannya memang di sekitar 5%-an. Tapi kalau kita lihat Indonesia ekonominya rebound pada tahun ini, kita lihat IMF justru menilai iklim perekonomian Indonesia tahun ini masih diliputi oleh ketidakpastian. Sebab meski sudah dilaksanakan vaksinasi, tapi jika terjadi penundaan tahap vaksinasi maka akan berisiko pada perlambatan ekonomi Indonesia. Ini dia yang diharapkan memang adalah program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Seberapa efektif, seberapa cepat ini menjadi salah satu penentu roda ekonomi Indonesia akan membaik di tahun 2021 dan tahun depan. Dan salah satu yang akan menjadi pendorong bagi pemulihan ekonomi Indonesia tahun ini adalah proyeksi dari peningkatan investasi. Nah, seperti apa? Kita akan saksikan selengkapnya dalam infografis berikutnya. Ya, ini adalah target investasi di tahun 2021 hingga 2023 mendatang. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah sumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, kemudian juga dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Kita lihat di tahun 2021, target investasi yang masuk ke Indonesia itu mencapai 900 triliun rupiah. Sementara di tahun 2022 mendatang atau tahun depan, target investasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sekitar 968,4 triliun rupiah. Ada peningkatan sedikit tapi menunjukkan optimisme yang cukup baik dan perlu diapresiasi begitu ya untuk arus investasi yang masuk ke Indonesia. Kemudian di tahun 2023 mendatang sudah menembus 1.000 triliun rupiah untuk target investasi yang dicanangkan oleh pemerintah, tepatnya di 1.099,8 triliun rupiah. Ya, target sebesar 900 triliun rupiah di tahun 2021 ini, pemirsa, dari sisi investasi merupakan instruksi khusus sebenarnya dari Presiden Joko Widodo. Dan menurut Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, target tersebut merupakan proyeksi optimistis dari Kepala Negara. Sementara sebelumnya BKPM kemudian Bappenas memproyeksikan investasi di tahun ini sebesar 856 triliun rupiah. Ya, Bahlil menegaskan sebagai pembantu presiden tentu dirinya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target investasi tersebut. Menurut Bahlil, pelaksanaan dari vaksinasi dan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini akan mendukung dari pencapaian target investasi nasional. Dan tidak hanya BKPM yang menyatakan optimismenya dengan iklim investasi di tahun ini. Kementerian Perindustrian pun sama menyatakan optimismenya dengan perekonomian Indonesia di tahun 2021 dan kita akan simak kembali dalam infografis berikut ini. Ya, ini adalah target pertumbuhan industri dan juga ekspor di tahun 2021. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah target yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian untuk pertumbuhan industri mengalami peningkatan sekitar 3,95%. Jadi memang target pertumbuhan industri dengan adanya pandemi
tidak terlalu tinggi begitu, tapi dengan kondisi yang seperti ini pemerintah masih mencoba moderat begitu dengan pertumbuhan sekitar 3,95% untuk pertumbuhan industri di tahun 2021. Sementara bagaimana dengan pertumbuhan ekspor? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga 4,5% ini menjadi salah satu target juga yang dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian untuk peningkatan adanya pertumbuhan ekspor Indonesia. Tadi sudah dibahas dengan rekan Mangi Vera Chong, begitu memang ada sejumlah negara mitra bisnisnya Indonesia yang memang sedang mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19, masih sama dengan Indonesia tumbuh negatif, tapi ada juga negara lain yang sudah tumbuh positif begitu seperti China yang diharapkan bisa menjadi salah satu negara tujuan ekspor Indonesia berikutnya untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Ya, senada dengan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga menyatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi dan juga Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi sentimen utama dari pendorong pertumbuhan industri di tahun 2021. Dan selain itu pemirsa, pemulihan ekonomi di negara-negara tujuan ekspor juga akan menjadi pendorong adanya permintaan barang dari Indonesia. Ya, nampaknya memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah tadi dengan adanya pandemi COVID-19. Masyarakat luas masih menantikan efektivitas dari pelaksanaan vaksinasi sendiri. Sementara di sisi lain, bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan juga kinerja ekspor Indonesia. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, karena di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya.